Bisa ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang proses atau cara pembuatan magnet ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sih sejarahnya magnet ya. Kemudian kutub-kutub magnet. Nah, sekarang sebelum membicarakan tentang cara pembuatan magnet ya, kalian lihat ya. Ini adalah magnet elementer dari besi atau baja ya. Yang A adalah gambar dari magnet elementer sebelum menjadi magnet. Sedangkan yang B adalah gambar setelah menjadi magnet. Oke, kalian perhatikan baik-baik ya. Bu Airin mau mengajukan pertanyaan ini. Nah, yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya ya. Nggak usah malu-malu ya. Kalian tinggal lihat gambarnya aja. Antara gambar A dan gambar B, ada bedanya nggak antara gambar A dan gambar B? Kalian perhatikan tanda panahnya, garisnya ya. Yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Apakah perbedaan antara gambar A dan gambar B? Yuk, silahkan. Bisa dijawab, dinyalakan mikrofonnya. Apakah perbedaan antara gambar A dan gambar B? Oke, silahkan. Ada yang bisa menjawab? Oke. Silakan, ada yang bisa menjawab? Ayo, dilihat tanda panahnya, arahnya, yuk. Yuk, apakah perbedaan antara gambar A dan gambar B? Oke, yuk. Dinyalakan mikrofonnya, silakan yang bisa langsung menjawab. Apakah perbedaan antara gambar A dan B? Dilihat tanda panahnya, ayo. Elo mau menjawab? Oke, silakan. Yuk, apa bedanya gambar A dan gambar B? Oke, silakan. Ada yang bisa menjawab? Oke. Ya. Beda arusnya mungkin, Bu. Apa? Beda arusnya mungkin. Beda arahnya. Arus. Ya, Iya. arahnya gimana dengan arahnya? Sebentar ya, saya Kalau perhatikan. yang A itu ngumpul, Bu. Ngumpul, kalau yang B arahnya Lurus. lurus. Kalau arahnya satu arah enggak atau berlawanan arah yang B? Coba dilihat. Tanda panahnya arahnya satu arah atau berlawanan arah yang B? Satu arah, Bu. Satu arah. Oke, siapa namanya ini? Sultan Batiar. Siapa? Sultan Batiar. Sultan Batiar. Oke, betul ya. Jadi, kalau kalian lihat gambarnya, kalau lihat gambar A ini tanda panahnya tidak beraturan ya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, kalau yang B tanda panahnya searah, satu arah, teratur ke arah kanan semua. Jadi, ya, konsepnya di sini ya, untuk membuat besi atau baja menjadi magnet, maka magnet elementernya harus dibuat searah. Oke, paham ya? Bisa ya? Nah, sekarang kita masuk dengan cara membuat magnet yang pertama, yaitu dengan cara menggosok. Nah, kata kuncinya ketika membuat magnet dengan cara menggosok, maka arahnya harus searah. Nah, adakah yang bisa menjelaskan kenapa kok kalau membuat magnet menggosoknya harus searah? Ayo, silakan. Dinyalakan mikrofonnya. Hubungkan dengan konsep yang baru saja dijelaskan. Ayo. Mengapa untuk membuat magnet ya, maka menggosoknya harus searah? Oke, silakan. Yuk. Yang bisa dinyalakan mikrofonnya. Mengapa untuk membuat magnet dengan cara menggosok arahnya harus searah? Oke, silakan. Dinyalakan mikrofonnya. Oke, ayo ada yang bisa jawab? Ayo, hubungkan dengan konsep yang baru saja dijelaskan. Tadi yang ada gambarnya itu, kenapa kok harus searah ya gosoknya ya? Nah, oke, silakan yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya.
Ya. Ya, oke. Ya. Oke, silakan. Agar magnet elementer yang terdapat pada besi letaknya menjadi teratur dan mengarah ke satu arah. Aduh, pinternya. Siapa ini namanya? Septia, Bu. Oh, Septia. Oke, betul ya. Jadi hubungannya dengan gambar yang tadi, supaya magnet elementernya berubah menjadi satu arah. Sehingga itu kenapa menggosoknya harus satu arah. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan kutub magnet? Oke, sekarang kita lihat ya di sini ya. Nah, tipsnya cara menentukan kutub magnet adalah ujung batang besi yang pertama kali digosok akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Sekarang kalian perhatikan di sini. Nah, magnetnya yang paling bawah ini kutub apa? Ayo dilihat. Kutub utara ya. Sekarang kamu lihat tanda panahnya. Nah, tanda panahnya ini kan ke arah kiri ya. Kalian lihat tanda panahnya ke arah kiri. Nah, oke. Ya, tanda panahnya nih, kan ada tanda panah ya. Sebentar. Saya ini saya klik di sini ya. Oke. Bentar, ini mouse-nya agak. Nah, ini ya. Nah, ini tanda panahnya ke arah kiri ya. Nah, artinya dia bergeraknya dari B ke A. Nah, berarti yang pertama kali digosok yang mana? Yang pertama kali digosok adalah yang B. Nah, berarti bagaimana menentukan kutub utara selatannya? Karena yang pertama kali digosok yang B, maka kutub yang B akan sama dengan kutub yang menggosok. Kutub yang menggosok kutub apa? Kutub utara. Berarti kutub B adalah kutub utara. Oke, paham sampai di sini? Saya ulang lagi ya. Nah, kutub besi atau baja yang pertama kali digosok sama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Ya. Sekarang kalian lihat tanda panahnya. Tanda panahnya bergerak dari kanan ke kiri. Berarti di sini yang pertama digosok adalah yang B. Maka kutub B sama juga dengan kutub utara. Kalau yang B utara, maka yang A adalah selatan. Oke, sampai di sini ada yang masih belum paham? Bisa ya? Oke, saya ulangi. Nanti sebelum kalian perhatikan baik-baik ya. Kalau nggak bisa langsung ditanyakan ya. Soalnya ini masuk di soal ulangan nantinya ya. Nah, saya ulangi di sini ya. Nah, kita lihat gambar yang kiri. Nah, gambar yang kiri ini kutub yang paling bawah adalah kutub selatan. Oke, ini ya. Tanda panahnya, arah menggosoknya ini ada tanda panah ya. Dari kanan ke kiri. Nah, ke sini ya. Nah, oke. Sebentar. Nah, berarti ya, yang pertama kali digosok adalah kutub B. Nah, berarti kutub B akan sama persis dengan kutub magnet yang menggosok. Karena bagian bawah adalah S, maka kutub B juga selatan. Oke, bisa ya? Sekarang, nah ini ada soal latihan. Yuk, bagaimanakah kutub A dan kutub B? Mana yang utara, mana yang selatan? Yuk, yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Oke, bagaimanakah kutub utara dan kutub selatannya? B kutub apa? A kutub apa? Diperhatikan tanda. Ya, oke, silakan. Yang B kutub utara. Yang B kutub utara. Yang A kutub selatan. Oke, ada yang punya jawaban lain? Silakan. Adakah yang punya jawaban lain? Oke, adakah yang punya jawaban lain? Oke, kalau tidak ada kita cek ya. Yang bagian bawah ini adalah utara ya. Nah, bagian bawah adalah utara. Nah, sekarang kita lihat tanda panahnya. Tanda panahnya ke arah kiri ya. Nah, berarti begini tanda panahnya. Kalau tanda panahnya ke kiri, berarti yang pertama kali digosok adalah B.
Berarti B ini kutubnya sama dengan yang gosok. Berarti kutubnya adalah U. Betul ya? Yang A adalah S. Siapa barusan yang menjawab namanya? Hilda Aprilia Putri, Bu. Aprilianti. Hilda Aprilia. Oke, Hilda. Oke. Sekarang kita coba ke soal yang kedua. Yuk. Sekarang yang ini saya ubah jadi selatan yang bagian bawah. Ya. Oke. Sebentar, ini mouse-nya agak macet dikit. Yang L saya ganti dengan selatan ya. Yang K saya ganti dengan utara. Oke. Yang L saya ganti selatan, yang K saya ganti utara. Nah, sekarang bagaimanakah dengan kutub-kutubnya? Yuk, bagaimanakah kutub P dan Q? Silakan yang bisa menjawab. Yang L yang paling bawah adalah selatan. Yuk, silakan. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, oke, silakan. Yang P sama dengan kutub selatan, Iya. yang Q utara. Oke, siapa lagi nih yang jawab? Hilda, Bu. Hilda lagi. Oke, ya kita lihat tanda panahnya. Yang lainnya paham nggak ini? Kita lihat tanda panah ya. Tanda panahnya kan ke kanan, ya. Berarti, nah ya, bergeraknya dari kiri ke kanan. Yang pertama kali digosok berarti P. Maka kutub P akan sama dengan kutub yang menggosoknya. Nah, kebetulan kutub yang paling atas kan, yang paling bawah kan S ya. Maka yang P juga S, ya. Kemudian yang Q adalah U, ya. Oke, sebentar. Ini mouse-nya, ya. Saya ulang lagi. Yang P berarti S, nah ya. Yang Q adalah yang U. Oke, betul ya. Bisa ya? Siapa yang masih belum paham? Ayo, sebelum saya lanjutkan ke cara dengan cara yang kedua. Oke, silakan. Yang belum paham, silakan bisa bertanya dulu. Bisa semua untuk proses yang untuk proses pembuatan magnet dengan cara menggosok. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Ini cara yang paling mudah ini. Nah, yaitu dengan cara induksi. Ya, cara yang kedua. Oke, sekarang kita lihat cara yang kedua. Nah, induksi ini adalah jika besi atau baja didekatkan, ya, tidak menyentuh pada bahan magnet yang kuat, maka sudah otomatis jadi magnet loh. Nah, jadi cuma didekatkan aja sudah jadi magnet. Nah, ini namanya induksi. Tetapi sifatnya sementara. Jadi kalau magnetnya ini saya jauhkan, maka kemagnetannya akan hilang. Oke ya, saya ulangi. Kalau magnetnya saya jauhkan, maka kemagnetannya akan hilang. Ya. Nah, sekarang, bagaimana cara menentukan kutub magnetnya? Ini paling mudah. Kata kuncinya adalah kutub yang berdekatan berlawanan. Saya ulangi, kutub yang berdekatan berlawanan. Nah, sekarang kita lihat. Kutub yang paling bawah kutub apa ini? Kutub S ya. Maka kutub yang di bawahnya ini langsung jadi kutub utara. Nah, gampang ya. Nah, berarti otomatis yang di sini menjadi S. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita langsung latihan soal. Yuk, bisa ini. Ayo, selain Hilda. Ayo, Hilda tadi udah jawab 2 nih di bagian menggosok. Yuk, sekarang kita coba latihan soal. Yuk, silakan yang bisa jawab. Nah, kutub B dan A, yuk jadi kutub apa? Yuk. Yang bisa langsung nyalakan mikrofonnya. Ya, Bu. Ya, oke, langsung jawab yuk. B apa? B kutub utara, yang A kutub selatan. Iya, oke, betul ya. Nah, karena yang paling bawah S, maka B jadinya kutub utara. Kemudian, maka yang A jadi kutub selatan. Siapa namanya barusan? Faru Rosi, Bu. Faru Rosi. Oke, betul ya. Nah, sekarang yuk latihan kedua selanjutnya. Nah, yuk. Nah, sekarang ini saya kasih kode ya. Ada 2 paku sekarang. Di ujung ini saya kasih kode A, yang di sini saya kasih kode B, yang di sini saya kasih kode C,
Di sini saya kasih kode D. Yuk, yang bisa menjawab. Ini kayak bagaimanakah kutub-kutub di A, B, C, dan D? Yuk, langsung dinyalakan mikrofonnya. Yuk, silakan. Ingat, yang berdekatan berlawanan. Ayo, yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Saya Bu. Ya, oke, silakan langsung dijawab. A apa? Yang A kutub selatan, yang B kutub utara, yang C selatan, yang D kutub utara. Oke. Siapa namanya, Nak? Muhammad Saidul Arham Bu. Muhammad Saidul Arham. Saidul Arham. Ya Bu. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kata kuncinya yang berdekatan berlawanan ya. Karena di sini sudah utara, maka sebelahnya langsung selatan. Maka sebelahnya lagi utara, sebelahnya lagi selatan, utara. Mudah ya? Bisa semua ya? Sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Nah, ini yang paling susah, tapi nggak apa-apa, bisa ya. Dengan menggunakan arus listrik atau elektromagnet. Nah, ini yang ada di tugasnya kalian. Dengan catatan, arus listrik yang digunakan adalah arus listrik searah atau DC. Misalnya apa arus listrik searah? Contohnya adalah baterai. Ya. Kalau arus listrik bolak-balik itu AC. Pertanyaannya, nah masih ingat nggak ini belum 1 jam loh. Mengapa arus listrik yang digunakan harus arus listrik searah untuk membuat magnet? Ayo hubungkan dengan konsep yang tadi dibahas pertama kali. Ayo, silakan yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Pertanyaannya, saya ulang, mengapa arus listrik yang digunakan adalah arus listrik searah? Oke, silakan yang bisa menjawab langsung. Agar. Ya, oke. Agar. Yuk, silakan dinyalakan mikrofonnya. Agar apa? Kenapa kok arus listriknya harus searah? Yang dipakai untuk membuat magnet. Kalau bolak-balik kok nggak bisa membuat magnet? Ayo, silakan dinyalakan mikrofonnya. Ayo, gampang nih pertanyaannya sama loh dengan cara menggosok tadi. Ayo, konsepnya sama. Ayo, mengapa arus listrik yang digunakan untuk membuat magnet adalah arus listrik searah? Ayo, silakan. Yuk, yang bisa dinyalakan mikrofonnya. Oke, tadi sudah ada yang mau jawab. Ayo, silakan. Septia mau menjawab lagi? Ayo, tadi Septia udah pernah jawab loh, betul. Ayo. Mengapa arus listrik yang digunakan adalah arus listrik searah? Oke, silakan. Ada yang mau menjawab? Supaya bisa menempel, Bu. Supaya Bisa menempel. bisa menempel. Masih kurang tepat. Oke, ada yang punya jawaban yang lain? Oke, yuk. Karena kalau bolak-balik tidak ada kan gaya tarik, maka harus dengan arus searah supaya gaya tariknya keluar. Gaya tariknya keluar, bukan gaya tariknya. Ayo tadi yang gambar tanda panah itu loh. Ayo, apanya itu? Ayo, supaya apanya? Kenapa kok pakai arus searah tadi? Ayo, kenapa? Itu loh tadi yang pertama kali Bu akhirin slide PowerPoint-nya yang pertama yang tanda panahnya searah. Nah, ayo supaya apa? Ayo, yuk silakan. Agar elementer Betul. Ayo lanjutin. Supaya elementernya. Ayo, lanjutin Nak. Siapa tadi yang jawab? Ayo, udah betul loh. Loh kok malah diem? Ayo sayang. Ayo. Siapa tadi? Ayo, supaya, ayo, tadi kok malah diem, udah betul. Ayo, dilanjutin. Supaya elementer, apa tadi? Sekolah.
Oke, ayo nak, ayo udah bisa tadi. Supaya apa tadi? Supaya lift. Supaya, ayo nak. Masa nggak ini tadi sudah loh, sudah ada yang bisa jawab. Supaya apa tadi? Yo. Mengapa harus menggunakan arus listrik yang searah? Ayo, alasannya? Oke, silakan. Ayo, tadi sudah ada yang jawab loh. Ayo. Supaya apa tadi? Ayo. Kok malah berhenti? Ayo, silakan. Supaya apa? Ayo. Tadi mengapa kok pembuatan magnet pada elektromagnetik menggunakan arus listrik searah? Ayo, mengapa? Supaya apa tadi? Yuk, Septia mau jawab lagi? Tadi siapa ya yang jawab? Yang ada elementernya tadi? Ayo, nggak dilanjutin? Ayo, silakan. Yang bisa dinyalakan mikrofonnya. Oke, silakan. Elo mau menjawab? Oke. Silakan. Silakan, ada yang mau menjawab? Mengapa apa namanya tadi? Arus listrik yang digunakan untuk membuat magnet harus menggunakan arus listrik yang searah. Ayo, silakan. Ya, Ahmad Habibi mau menjawab? Ayo. Oh, masa nggak ada yang bisa? Tadi sudah bisa menjawab loh. Elementernya kenapa? Ayo. Ayo, silakan. Supaya. Ayo, ada yang bisa jawab? Supaya. Ayo, supaya. Masa nggak ada yang bisa jawab? Supaya magnet elementernya bagaimana? Bisa bergerak ke. Ayo. Supaya magnet elementernya agar magnet elementer yang terdapat pada besi letaknya menjadi teratur dan mengarah ke satu arah. Betul. Siapa ini namanya? Siapa namanya? Septia, Bu. Iya. Jadi, Septia. Ya, Septia. Oke, betul ya. Jadi alasannya semua harus bagaimana caranya supaya magnet elementernya jadi searah. Yang menggosok juga harus dengan cara searah. Yang menggunakan arus listrik juga harus menggunakan arus listrik searah. Ya, contohnya arus listrik searah apa? Baterai. Ya, ini ada di tugas kalian ya di classroom ya. Nanti kalian praktekkan di rumah. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan kutub-kutub magnetnya? Coba perhatikan ya. Ini butuh pengamatan yang jeli ya, butuh perhatian. Nah, kalau kalian menemukan ada gambar garis ya, garis panjang seperti ini menunjukkan untuk gambar baterai. Ya, tahu kan kalian baterai ada positif dan negatif ya. Kalau pada gambar disimbolkan yang kutub positif ini yang garisnya panjang. Nah, yang kutub negatif ini yang garisnya pendek. Jadi kalau ada gambar seperti ini berarti rangkaian ini menggunakan dua baterai. Nah, arus mengalir dari kutub positif ke negatif. Kalau pada baterai, kutub positif itu yang ada punuknya itu ya, di bagian atas. Nah, ya itu positif. Sekarang kita lihat, yang positif ini ke kanan apa ke kiri? Kita lihat, pada gambar yang positif ke kiri. Berarti arus listriknya mengarah ke kiri. Nah, saya ulangi ya, arus listrik mengalir dari positif. Pada baterai ya, kutub positifnya disimbolkan dengan garis yang panjang seperti ini ya, ini panjang ya. Yang garisnya lebih pendek itu adalah kutub negatif. Sehingga itu kenapa arusnya mengalir ke arah kiri. Nah, setelah ke arah kiri kutubnya kemana? Arah arusnya kemana? Ke atas. Kita gambarkan ya di sini ke atas. Kalau satu arah sudah ke atas, maka arah yang lain juga ikut ke atas. Nah, kalau sudah, sekarang kita gunakan tangan kanan. Makanya kita sebut dengan kaidah tangan kanan. Yuk,
sekarang tangan kanannya posisinya seperti ini semua. Yuk dipraktekkan yuk di situ. Jadi ibu jari akan menunjukkan kutub utara, 4 jari yang lain adalah menunjukkan arah arus. Nah, yuk dipraktekkan semua seperti ini. Sudah? Sekarang kalian lihat ibu jarinya ke arah mana? Ke arah kiri. Kalau ke arah kiri berarti kutub utaranya ada di sebelah kiri. Nah, bisa ya? Nah, sekarang ada contoh kasus lain. Yuk, yang bisa langsung jawab ya. Nyalakan mikrofonnya. Kita lihat gambarnya, yuk. Sekarang kita lihat. Yang kutub positif ada di kanan apa di kiri pada baterai? Yuk, kita lihat ini. Yuk, silakan. Yang bisa langsung jawab. Ini gambar baterai ya, bawah. Nah, ini. Yuk. Kutub positifnya ada di kanan apa di kiri? Yuk, silakan. Yang bisa langsung dijawab. Kanan. Ya, ya. Siapa tadi yang pertama kali jawab? Laki suaranya. Siapa namanya? Faru Rosi. Faru Faru. Rosi. Ya, oke. Yang Helmi kanan. Helmi Wafi, betul. Helmi Wafi. Helmi Wafi belum jawab. Ya, bentar lagi Helmi Wafi ya. Nih, giliran Helmi Wafi. Oke. Yang apa namanya? Kutub positifnya ke kanan. Sekarang Helmi, ayo dijawab. Sekarang arusnya mengalirnya kemana Helmi? Ke kanan apa ke kiri? Ayo, arah arusnya mengalirnya ke arah kanan apa kiri? Ayo Helmi. Yuk, silakan. Masih ingat nggak tadi? Arus mengalir dari apa ke apa? Yuk, dari positif ke negatif. Nah, sekarang kalau digambar ini arusnya ngalirnya ke arah kanan apa ke kiri? Ayo, Helmi silakan bisa jawab sebelum saya lempar. Oke. Oke, ya silakan. Kiri. Kiri kata Helmi. Oke, ada yang punya jawaban yang lain? Saya, Bu. Ya, oke, jawabannya Ke kanan. Ke kanan. Ini siapa barusan namanya? Yang cewek ini? Hilda, Bu. Hilda. Oke, sekarang saya ulang lagi ya. Ini sepertinya Helmi masih belum paham. Gak apa-apa, kalau belum paham tanyakan sekarang. Ya, kita lihat garis bawah lagi ya. Tadi udah bisa semua menyebutkan mana yang positif, mana yang negatif. Kita lihat baterai. Yang garisnya panjang itu positif. Nah, ini ya, ini positif ya, panjang. Yang garisnya lebih pendek itu negatif. Nah, sekarang yang namanya arus itu mengalir dari positif ke negatif. Nah, sekarang kita lihat positif letaknya di mana? Positifnya ternyata letaknya di kanan, berarti arahnya juga ke kanan. Nah, ini ya, ini positif kan ya, yang panjang ini. Nah, karena ke kanan berarti arah arusnya juga ke kanan. Oke, sebentar. Ups. Ini ya, sampai di sini ya tadi. Nah, oke, ke kanan. Bentar. Mouse-nya ini baterainya habis. Oke, nah setelah ke kanan kemana? Setelah ke kanan itu arahnya akan ke atas ya. Nah, ini ke kanan. Nah, ya setelah itu ke atas. Ternyata setelah ke atas kita lihat di sini. Nah, di sini kok menghilang ya? Kok tidak terlihat ya garisnya? Ya, saya ulang lagi. Setelah ke atas ya, di bagian sini ya, garisnya tuh tidak terlihat. Nah, ini nggak ada garis kan ya? Nggak sama kan dengan yang tadi? Kalau yang tadi ini kan garisnya terlihat nih. Nah, ini garisnya kan terlihat. Nah, kalau yang sekarang gambarnya kok tidak terlihat? Artinya kawatnya itu lewat belakang, Nak. Nah, karena lewat belakang berarti tanda panahnya ke bawah. Nah, sekarang ayo dipraktekkan sendiri di sana. Yuk, sekarang posisi tangan kanannya seperti pada gambar. Yuk, dibalik tangan kanannya. Yuk, dicoba sekarang. Ya, dipraktekkan sendiri. Yuk, di sana. Nah, sudah. Nah, sekarang ibu jarinya nunjuknya kemana? Yuk. Nah, ibu jarinya menunjuk ke kanan. Berarti yang kanan adalah kutub utara. Oke, bisa ya? Sekarang kita coba latihan. Nah, yuk. Yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Pertanyaan pertama. Yuk. Arah arus ya. Ke arah kiri apa kanan? Yuk, silakan dinyalakan. Kiri. Ya. Kiri. Ya, yang pertama tadi jawab. Kiri, Bu. Yang pertama jawab tadi siapa? Kanan. Muhammad Saidul Arham. Muhammad Saidul Arham.
Ya, oke. Ya, Bu. Ya, oke ya. Jadi kalau kita lihat gambar di bawah ini ada gambar baterai ya. Nah, gambar baterainya ini yang garisnya panjang adalah positif ya. Nah, karena di arah kiri maka otomatis arah arusnya ke kiri. Nah, setelah ke kiri kemana? Ke atas. Nah, oke. Kalau sudah ke atas, sekarang kita gunakan tangan kanan kita. Nah, pertanyaan yang kedua yang bisa langsung jawab. Yuk, kutub utaranya di titik mana? P apa Q? Ayo, yuk silakan. Ibu. Hah? I. Q. Ya, oke. Siapa barusan yang jawab? Hari Rosi. Pak Heru Rosi. Ada yang punya jawaban yang lain? P, Bu. P. Ini barusan siapa yang jawab? Ya, Bu. Hilda. Oke. Nah, sekarang ini beneran dipraktekkan pakai tangan kanan loh ya. Jangan pakai tangan kiri. Nanti hasilnya nggak sama. Nah, yuk. Kalau tanda panahnya ke atas, sekarang posisi tanganmu seperti ini. Ayo, posisi tanganmu seperti ini. Sudah? Yuk, ibu jarinya kemana sekarang menunjuknya? Nah, ke arah kiri. Berarti yang utara yang mana? Yang utara adalah di titik P. Berarti yang betul jawabannya Hilda. Ya, nggak apa-apa ya. Tapi Fahrul Rosi sudah paham ya, ini ya kenapa kok yang P utara. Kalau yang P utara, maka otomatis yang kutub Q adalah selatan ya. Nah, sekarang kita ke latihan soal kedua, soal terakhir meeting kita pada pagi hari ini. Pertanyaan pertama, yuk arah arusnya ke kanan apa ke kiri? Yuk. Kiri. Ya, Kiri. yang jawab pertama, siapa tadi laki suaranya? Kiri. Iya, yang pertama tadi siapa yang jawab? Ayo laki suaranya. Muhammad Saiful Arham. Muhammad Saidul Arham. Ya, oke ya, betul ya. Ya, tak garis panjangnya ini adalah kutub positif. Nah, arah arus kan dari positif ya, berarti ke kiri. Nah, setelah ke kiri kemana? Ke atas. Ternyata setelah ke atas garisnya hilang. Nah, kalau hilang tuh artinya kawatnya tadi lewat belakang. Kalau lewat belakang berarti arah arusnya ke bawah. Nah, pertanyaannya ini K ya, yang ini K, yang kanan L. Pertanyaannya, yang kutub utara yang K atau L? Ayo, K. K. Siapa yang? Ya, yang jawab K tadi. L. Yang jawab K tadi pertanyaan siapa? Ayo. Muhammad Saiful Arham. Saidul Arham. Yang jawab L tadi siapa? Perempuan? Hilda, Bu. Hilda lagi. Oke. Nah, kalau tanda panahnya ke bawah, sekarang kalian cek, kalian posisi tangannya seperti ini. Sekarang kalau tanda panahnya ke bawah, sudah semua? Yo, berarti utaranya sebelah mana? Ayo. Utaranya sebelah mana berarti? Kanan. Kanan. Jadi yang utara adalah yang L. Berarti jawabannya siapa yang betul? Jawabannya Hilda. Hilda. Wih, Hilda dapat 5 hari ini ya. Gak apa-apa, yang lainnya belajar. Yuk silakan yang masih belum paham, ayo ditanyakan. Nih materinya udah selesai, nanti kalau ulangan ditanyakan kutub-kutub masih belum paham. Yuk, nggak apa-apa, silakan yang mau bertanya. Yang masih belum paham, nanti live record meetingnya saya kirim ke kelas. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum saya akhiri meeting kita pada siang hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah paham semua ya? Oke, terima kasih atas kehadiran anak-anakku di meeting kita pada siang hari ini. Semoga kalian selalu sehat ya, dan diberikan kemudahan serta ilmu yang barokah ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri live meeting kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.